Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudariku. Mari sambut hari Tuhan, hari yang indah dengan penuh semangat dalam iman, pengharapan, dan kasih. Sembari mengawali hari ini dengan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yeremia 31 ayat 14. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebaikanku, firman Tuhan Yehova. Saudara yang terkasih, Tuhan Yehova, para imam, dan umat Tuhan adalah tiga entitas yang saling terhubung dan tidak mungkin dipisahkan. Imam adalah perantara atau mediator antara Tuhan Yehova dengan umatnya, dan mediator antara umat Tuhan dengan Tuhan Yehova sendiri. Kelalaian imam akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai mediator dengan sendirinya akan memutus hubungan antara Tuhan Yehova dengan umatnya. Imam yang abai dalam tugas dan fungsinya sebagai mediator bisa terjadi karena imam sibuk memikirkan kebutuhan hidupnya dan kebutuhan hidup keluarganya, dan atau sibuk memikirkan hal-hal duniawi. Untuk mencegah imam sibuk memikirkan kebutuhan hidupnya dan hidup keluarganya, maka Tuhan Yehova membuat aturan di mana imam harus sepenuhnya hidup dalam, dari, dan melalui bait Allah. Mereka tidak diberi hak kepemilikan dan pengelolaan tanah di antara suku-suku Israel. Mereka hanya diberi hak untuk mengelola harta milik bait Allah, dan hidup mereka hanya fokus untuk melayani Tuhan Yehova dan melayani umat Tuhan. Kebutuhan hidup mereka terpenuhi melalui kurban dan persembahan yang dipersembahkan umat Tuhan. Meskipun Tuhan sudah menjamin kebutuhan para imam melalui baitnya, ada saja imam yang jatuh dan sibuk memikirkan harta duniawi yang berdampak pada menurunnya pelayanan dan pemenuhan kebutuhan umat Tuhan, baik dalam arti kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani. Hal inilah salah satu yang dikritik dan dikecam oleh para nabi, khususnya oleh Nabi Yeremia. Saudara yang terkasih, perilaku dan gejala para imam yang sibuk memikirkan, mengejar, dan mengumpulkan harta duniawi juga dapat terjadi dalam kehidupan umat Tuhan atau gereja masa kini. Kita boleh melihat dan mengamati fenomena ini di gereja di mana kita bersekutu. Tentu jika para imam sudah sibuk memikirkan dan mengurus hal-hal duniawi, sibuk memikirkan dan mengumpulkan harta kekayaan duniawi, baik bagi dirinya sendiri atau bagi keluarganya, maka dengan sendirinya umat Tuhan Yehova tidak akan kenyang dan tidak akan puas dengan segala kebaikan Tuhan Yehova. Mengapa Tuhan Yehova berfirman, Dia terlebih dahulu memuaskan dan mengenyangkan para imam, baru kemudian Dia berfirman memuaskan umatnya dengan segala kebaikannya? Tentu itu dapat dimengerti dengan jelas, karena imamlah perantara dan penyampai segala kebaikan Tuhan kepada umatnya. Imam yang haus dan tidak pernah puas akan hal-hal duniawi, dengan sendirinya berdampak buruk bagi pertumbuhan iman umat Tuhan, sebagaimana dapat kita baca dalam seluruh kitab para nabi.
Saudaraku yang terkasih, tentu tidaklah adil jika kita hanya melihat dan mengkritisi para imam yang abai dalam tugas dan panggilannya. Bagaimanapun, masih banyak, minimal selalu ada para imam yang dengan sungguh-sungguh dan memfokuskan diri untuk pelayanan Tuhan dan umatnya. Tentu, sebagai umat atau sebagai warga gereja, kita pun harus memberi hati, mendukung, serta menopang pelayanan mereka melalui perhatian, doa, dan persembahan kita. Jika tidak demikian, tentu hati dan pikiran para imam yang baik hati itu akan terganggu dan berdampak pada mereka tidak fokus pada pelayanan dan pemenuhan kebutuhan umat Tuhan, baik dalam arti kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani. Mari saudaraku, kita sokong dan kita dukung pelayanan para hamba Tuhan yang baik hati itu, yang selalu menjadi perantara dan penyampai segala kebaikan Tuhan bagi kita. Dan anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dalam aktivitasmu dan dalam segala pekerjaanmu. Amin.